Ya, baik. Salam jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang permutasi siklik. Dengan nanti ada 2 soal tipe Hodge. Jadi apa itu permutasi siklik? Permutasi siklik sesuai dengan namanya yaitu permutasi melingkar. Permutasi ya berarti sesuai dengan urutan melingkar. Kita ambil contoh 3 orang akan duduk di suatu meja bundar. Maka kemungkinan yang pertama cara duduk mereka adalah ini ABC. Kita ambil salah satu patokannya karena ini melingkar jadi tidak ada titik pandang, semuanya sama, titik pandang sama. Jadi kita ambil patokannya A, maka di sebelah kanan A ada B, di sebelah kiri A ada C. Seperti itu. Jika kita pertukarkan salah satunya, misalkan B dan C, maka di sebelah kanan A sudah ada C dan di sebelah kiri A sama dengan B. Itu kemungkinan yang kedua. Sudah 2 kemungkinan. Kita mencoba lagi pertukarkan dengan A, maka nanti jadinya seperti ini. Misalkan B dengan A. Ini kita lihat kemungkinan ketiga. Maka kalau kita lihat ternyata di sebelah kanan A, kalau kita lihat pandang A di kanan atas, sebelah kanan A adalah C, sebelah kiri A adalah B. Maka dia sama dengan posisi yang kedua ini. Berarti ini dihitung 1. Jadi dihitung 1 saja. Semoga bisa dimengerti. Jadi untuk lebih jelasnya kita geser saja. Jadi misalkan kalau tadi sudut pandangnya dari sini, kita sudut pandangnya dari B, maka kita putar dia B yang di bawah. Berarti B ke bawah, A ke atas, C ke samping kiri. Maka dia seperti ini. Ya, ini terlihat ternyata sama. Jadi ini tetap dihitung 1. Itu yang dimaksud dengan permutasi siklik. Ya, kita lanjut. Kemungkinan yang keempat yaitu ini A dan C dipertukarkan. A dan C dipertukarkan, maka kita lihat lagi sebelah kanan A tetap C, sebelah kiri A tetap B. Maka ketiga-tiga ini sama dengan kita putar lagi yang ini. Kita putar ini A ke kiri, B ke atas, C ke bawah ya. Jadi sama. Jadi ternyata dalam kasus 3 orang duduk melingkar hanya ada 2 kemungkinan cara duduk saja. Hanya ada 2 ya, seperti itu. Kita tambah lagi 1 orang, misalkan menjadi 4 orang. Ada 4 orang duduk seperti ini, A, B, C, D. Ini kita patokannya tetap sama, patokannya dari A saja. Di sebelah kanan A ada B, sebelah kiri A ada D. Otomatis karena ini tersisa 1 maka tinggal C. Jadi seandainya dia 5 atau 6 baru kita ada perbedaan ya. Jadi ini kanan A B, ke kiri A D. Kalau ada yang sama berarti dihitung 1. Kita mencoba pertukarkan dari yang lain dulu, yang dari sebelah ini kanan atas dan kiri bawah, B dan D dipertukarkan. Ini terlihat sudah berbeda. Jadi sebelah kanan A menjadi D, sebelah kiri A menjadi B. Maka ini kemungkinan yang baru, kemungkinan kedua. Yang ketiga, kita pertukarkan B dan C. Maka sebelah kanan A itu adalah C, sebelah kiri A adalah D. Jadi ini biar mau diputar-putar seperti tadi yang di atas, dia tetap berbeda dari yang sebelumnya. Maka ini kemungkinan ketiga. Berikutnya kita coba lagi beberapa kemungkinan. Cara menentukan kemungkinan terserah. Jadi saya menggunakan cara seperti ini. Jadi terserah, ini D dan C dipertukarkan dari bentuk awal ini. Maka sebelah kanan A itu B, sebelah kiri A itu C. Jadi dia sudah berbeda lagi. Maka ini kemungkinan keempat cara duduk mereka. Yang berikut kita pertukarkan A dan D. Maka sebelah kanan A itu D, sebelah kiri A adalah C. Itu. Setelah itu kita pertukarkan A dengan C, A dengan B. Maka sebelah kanan A adalah C, sebelah kiri A adalah B. Ini bisa dilihat ya. Jadi kita patokannya A. Jadi, nah, yang saya temui dan memang ini hasil yang benar bahwa hanya ada 6 kemungkinan ini. Buktinya kita tinggal merombak saja. Kita rombak misalkan rombak ini C dan D kita pertukarkan lagi. Misalkan di sini C, di sini D. Berarti sebelah kanan AD. Sebelah kanan AD, sebelah kiri AC itu sudah ada di yang kelima ini.
Jadi mau tukar-tukar yang ini semua tetap hasilnya sudah ada semua di sini dari ke-6 ini. Jadi hanya ada 6 cara duduk dari 4 orang yang duduk melingkar. Untuk kasus yang lebih banyak lagi, 5 ke atas, maka kita perlu bentuk umum yang sudah ditemukan oleh para ahli. Jadi ini 2 ini kita bisa bentuk menjadi 2 kali 1 atau 2 faktorial atau 3 kurang 1 faktorial. 6 ini adalah 3 kali 2 kali 1 atau 3 faktorial, atau 3 faktorial ini 4 kurang 1 faktorial. Maka misalkan ada 10, berarti 10 kurang 1 faktorial, ada 9 faktorial cara duduk melingkar. Seperti itu. Maka kalau kita buat menjadi satu bentuk umum, hasilnya adalah misalkan n orang akan duduk melingkar, maka permutasi sikliknya adalah n kurang 1 faktorial. Seperti itu. Ya, baik, kita akan lanjut ke contoh soal. Mari kita lihat sama-sama. Ya, ini contoh soalnya. Soalnya tipe Hodge. Ada 7 orang A, B, C, D, E, F, G. Misalkan inisialnya ini duduk mengelilingi meja bundar. Itu kan banyaknya susunan duduk. Jika tidak ada ketentuan, A dan D harus berdekatan, A dan D tidak boleh berdekatan. Ya, kalau yang ini tidak ada ketentuan, maka kita langsung saja ke rumusnya. Ini ada 7 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 kurang 1 faktorial, 6 faktorial, 720. Ya, seperti itu saja, gampang-gampang saja. Yang berikut ada syaratnya, A dan D harus berdekatan. Nah, untuk lebih jelasnya kita pakai lingkaran lagi. Anggaplah ini meja bundar A sampai G. A dan D harus berdekatan. Ini saya sudah dekatkan memang. Untuk lebih jelasnya kita lingkar dia. Jadi ini dihitung 1. Ini dihitung 1, berarti sebenarnya hanya butuh 6 posisi. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka posisinya 6 kurang 1 faktorial, 5 faktorial, 120. Sekarang kita lihat kembali bahwa A dan D ini ternyata bisa dirubah. Ini A di sebelah kiri, D di sebelah kanan. Bisa kita ganti A di kanan, D yang di kiri. Ya. Maka sebenarnya ada 2 kemungkinannya lagi. Berarti 120 dikali 2. 120 kali 2, 240. Seperti itu. Jadi ini saya tuliskan lagi 5 faktorial kali 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial? Karena ini kebetulan hanya ada 2 orang, jadi 2 faktorial 2 juga. Jadi saya langsung tadi misalkan 3, pun kalimatnya mungkin tidak masuk akal. 3 orang duduk berdekatan. Anggaplah mereka duduk sekumpulan, selalu satu kumpul. Misalkan 3 orang, D, A, dan C. Maka kemungkinan ketiga ini berarti kita pakai permutasi R unsur yang berbeda, dari unsur-unsur yang berbeda itu. Maka kalau ada 3 orang, permutasinya permutasi 33. Maka permutasi 33 itu ada rumusnya, PNN itu N faktorial sendiri, jadi ada sebanyak 3 faktorial. Jadi misalkan 3 orang duduk berdekatan, berarti ini sisa 5 posisi, 1, 2, 3, 4, 5, berarti 4 faktorial. Terus dikali dengan ini sendiri ada 3 faktorial, kemungkinan mereka duduk acak lagi di dalamnya. Intinya mereka berdekatan ketiga-tiga ini. Kita dikali dengan 3 faktorial. Nah, ini tinggal dihitung sendiri. Ini bukan bagian dari teks soal, jadi ini untuk menambah pemahaman kalau ada masalah yang seperti ini. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Ini A dan D tidak boleh berdekatan, ya. A dan D tidak boleh berdekatan. Ini kita tidak gunakan langsung rumus permutasi siklik, tapi kita campur lagi dengan materi himpunan. Memang materi prasyarat untuk peluang ini adalah himpunan. Jadi himpunan ada yang namanya komplemen, kejadian komplemen. Jadi misalkan ini adalah kejadian A dan D harus duduk berdekatan adalah kejadian A, maka A komplemennya adalah A dan D tidak boleh berdekatan. Rumusnya A komplemen
N dari A komplement sama dengan NS kurang NA. Banyaknya NA komplement sama dengan banyaknya semua kejadian atau NS. Ruang sampelnya kurang NA-nya. Kalau ada yang belum paham, mungkin saya ambil contoh angka 1 sampai 10. Misalkan 1 sampai 10 akan diambil banyaknya angka bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7. Ada 4. Maka yang bukan prima adalah 6 atau yang namanya A komplement. Itu yang namanya komplement. Jadi ini NS-nya adalah 720, NA-nya adalah 240, kita kurangi menjadi 480. Jadi itu jawaban untuk C. Jadi kalau mau jawab C berarti A dan B harus sudah diketahui. Kira-kira seperti itu. Ya, ini contoh yang berikutnya. Ada berapa cara mengatur duduk 3 orang Amerika, 4 orang Prancis, 4 orang Denmark, dan 2 orang Italia. Ada 4 negara pada suatu meja bundar sedemikian sehingga mereka yang satu kebangsaan duduk berdampingan. Ya, ini saya sajikan ada 13 orang, 7, 11, 13 orang. Jadi saya taruh di sini. Kita langsung membagi-baginya dalam negara. Anggaplah mereka sudah duduk berdampingan. Berarti seperti ini kemungkinan yang pertama. Nah, kita lihat ternyata dalam permutasi siklik hanya ada 4 posisi saja. 4 posisi dari karena negara-negara yang sama harus berdampingan. Jadi 4 posisi yang bisa dipertukarkan. Jadi permutasinya adalah 4 kurang 1 faktorial atau 3 faktorial. Setelah itu kita lihat ini per negaranya ada beda-beda, jadi dia konsepnya sama seperti ini. Maka kita mulai dari orang Amerika ada 3 orang, maka dikali dengan 3 faktorial. Prancis ada 4 orang, maka dikali dengan 4 faktorial. Denmark ada 4 orang dan Italia ada 2 orang. Ya, kalau dikalikan ini 6 kali 6 kali 24 kali 24 kali 2, ini menggunakan kalkulator. Hasilnya adalah 41.472 cara duduk yang ada. Nah, demikian tentang permutasi siklik. Masih ada masalah-masalah yang lebih kompleks, lebih bukan mengenai hasil hitungnya tapi mengenai permasalahan dan cara menyelesaikannya. Kita akan lihat sama-sama pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.